Halo, berjumpa lagi bersama saya, Niwayan Aryati Diatmika. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pendapatan nasional. Adapun pengertian pendapatan nasional, yang pertama, pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu negara dalam suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang kedua, pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahunan oleh warga negara. Yang ketiga, pendapatan nasional juga dapat berupa hasil dari 4 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dalam tempo 1 tahun atas usaha memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu negara. Dan setelah kita membahas mengenai pengertian pendapatan nasional, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau gross domestic product atau GDP, diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau gross national product atau GNP. Jadi PNB hanya dihitung total output warga negara saja. Pendapatan neto terhadap luar negeri adalah selisih antara laba perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dengan laba perusahaan penduduk Indonesia di luar negeri. Yang ketiga adalah produk nasional neto atau net national product atau NNP, didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Jika ditulis rumus, maka NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan ditambah barang pengganti modal. Selanjutnya, yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau net national income atau NNI adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika ditulis dengan rumus, maka NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima adalah pendapatan perorangan atau personal income atau PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Jika ditulis dalam rumus, PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, tambah pajak perseroan. Yang keenam adalah pendapatan disposable atau setelah pajak atau disposable income adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika ditulis dengan rumus, DI sama dengan PI dikurang pajak penghasilan. Yang ketujuh adalah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu, misal adalah PDRB DKI Jakarta. Nah, itulah materi mengenai konsep pendapatan nasional.
Selanjutnya, mari kita simak mengenai contoh soal. Diketahui GNP suatu negara adalah 30 juta. Besarnya penyusutan adalah 700.000. Pajak tidak langsung adalah 50.000. Dari data tersebut, maka dapat diketahui besarnya NNI adalah jawaban di mana NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan barang modal, maka 30 juta dikurang 700.000 hasilnya adalah 29.300.000. NNI adalah dari besarnya NNP dikurang pajak tidak langsung, maka 29.300.000 dikurang 50.000, maka besarnya NNI adalah 29.250.000. Sekarang kita akan menuju pada manfaat pendapatan nasional. Yang pertama adalah manfaat perhitungan. Yang pertama adalah menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang kedua, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri. 3. Mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Sedangkan mengenai manfaat mempelajari, yang pertama adalah menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya, membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah, membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Itulah mengenai manfaat perhitungan pendapatan nasional. Selanjutnya, kita akan menuju pada komponen pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan pendapatan. Yang pertama adalah kompensasi untuk pekerja. Yang kedua adalah keuntungan perusahaan. Yang ketiga adalah pendapatan usaha perorangan. Yang keempat, pendapatan sewa. 5 adalah bunga neto. Yang kedua adalah mengenai pendekatan pengeluaran. Adalah komponennya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang ke-B pengeluaran investasi. Yang ketiga pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Yang keempat adalah ekspor neto. Itulah komponennya. Selanjutnya kita akan menuju pada metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan pendapatan, di mana Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, W adalah wage atau upah atau gaji, R adalah rent atau sewa, I adalah interest atau bunga, P adalah profit atau laba. Contoh soal, diketahui upah besarnya adalah 10.200, pendapatan sewa sebesar 300, bunga 600, laba atas usaha 9.300. Besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Maka Y sama dengan 10.200 ditambah 300 ditambah 600 ditambah 9.300
maka Y sama dengan 20.400. Jadi, besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah 20.400. Yang kedua adalah pendekatan produksi, adalah jumlah nilai tambah dari setiap sektor produksi, di mana adapun rumusnya Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 kali Q3 ditambah PN dikali QN. Adapun keterangannya di mana P adalah harga, sedangkan Q adalah kuantitas atau jumlah barang. Yang ketiga adalah dengan pendekatan pengeluaran, di mana Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M. Dengan keterangan C adalah konsumsi, G adalah pengeluaran pemerintah atau government, I adalah investasi, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Diketahui besarnya konsumsi adalah 6.000, investasi sebesar 2.700, pengeluaran pemerintah adalah 3.600, besarnya ekspor adalah 6.000, besarnya impor adalah 4.500. Besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah di mana rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Maka Y sama dengan 6.000 ditambah 2.700 ditambah 3.600 ditambah 6.000 dikurang 4.500. Maka besarnya Y adalah 13.800. Berarti dengan menggunakan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, maka besarnya pendapatan nasional adalah 13.800 rupiah. Selanjutnya, kita akan menuju pada pendapatan per kapita. Yang pertama adalah pengertian. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Yang kedua adalah rumus, di mana pendapatan per kapita adalah pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Adapun kegunaan dari pendapatan per kapita adalah A. Digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. B. Menjadi data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. C. Menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain. Yang keempat adalah menjadi data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Nah, adapun contoh soalnya di mana diketahui PNB atau produk nasional bruto untuk harga yang sedang berlaku adalah 1.300.576 miliar rupiah dengan jumlah penduduk adalah 262 juta jiwa. Adapun jawabannya, pendapatan per kapita adalah 1.376 miliar rupiah dibagi 200 juta 62 juta, maka hasilnya menjadi 4.963.999 juta. Itulah pendapatan per kapita.
Selanjutnya, yang terakhir, kita akan membahas mengenai distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan dengan kurva Lorenz. Apabila, seperti yang terlihat pada gambar kurva, apabila garis Lorenz semakin jauh melengkung dari garis diagonal, maka semakin besar tingkat ketimpangan yang terjadi. Adapun koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat dan dapat dimiliki nilai berapapun, berkisar antara 0 atau kemerataan sempurna hingga 1 atau ketimpangan sempurna. Jelas, koefisien Gini bagi negara-negara yang distribusi pendapatannya sangat timpang berada antara 0,50 dan 0,70. Untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, maka koefisien Gini-nya antara 0,20 dan 0,35. Dari gambar, maka koefisien Gini juga dapat dihitung dari bidang A yang diarsir dibagi bidang BCD. Jadi, itulah materi mengenai distribusi pendapatan nasional. Sekian materinya dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saran dan kritik, silakan tuliskan pada kolom komentar. Sampai jumpa lagi.